Pemampatan tanah wilayah lanjutan 2. Menurut hukum positif, tanah negara adalah bidang-bidang tanah yang belum ada hak atas tanah atau bekas hak yang habis masa berlakunya. Tanah itu langsung dikuasai negara dan berfungsi untuk kepentingan publik atau perlindungan. Risiko termasuk tanah-tanah bentukan baru berupa tanah oloran, tanah endapan baru di pantai maupun sungai, dan atau tanah timbul dan sebagainya. Negara menjadi unasi kekuasaan tertinggi untuk mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya sebagai aset bangsa pada prinsipnya. Konsep hukum tanah nasional adalah konsepsi hukum adat yang ditingkatkan secukup. Ulang kembali. Konsep hukum tanah nasional adalah konsepsi hukum adat yang ditingkatkan cakupannya meliputi semua tanah di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, tanah ulayat juga sesungguhnya mempunyai sifat yang sama. Tanah ulayat di Sumatera Barat misalnya, menurut hukum adat Minangkabau, merupakan sumber daya yang diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran warganya. Bidang-bidang tanah manapun di wilayah Sumbar adalah tanah ulayat. Tanah-tanah yang hendak dikuasai secara pribadi dengan sendirinya menjadi ulayat nagari sebagai cadangan untuk nanti didistribusikan jika ada yang membutuhkan. Pada zaman penjajah Belanda dulu, investor menggunakan pasal 720 Burgerlijk Wetboek atau BW, Kitab Undang-Undang Hukum Perdana untuk golongan Eropah yang terjemahan hak guna usaha Purchase Rights, yaitu hak keberadaan untuk menikmati sepenuhnya barang tak bergerak milik orang lain dengan kewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah. Sebagai pengakuan tentang pemiliknya, baik berupa uang maupun hasil atau pendapatan, dalam penguasaan itu, tanah tidak lapih dari pemiliknya dan investor berkewajiban membayar upeti tahunan kepada pemilik tanah sebagai pengakuan tentang kepemilikannya. Semestinya begitu Belanda pergi tanah. Tanah tinggal. Iko kembali menjadi tanah adat. Namun sayangnya melalui Undang-Undang Pokok Agraria tanah RPEX tersebut dikonversi menjadi tanah negara di zaman Orba karena tidak menggunakan hak ulayat, khususnya di Sumbar. Tanah ulayat yang sudah lepas dari pemiliknya atau pemilik menjadi HGU swasta seluas 182,1456 hektar. Semestinya kita tidak usah khawatir meskipun hanya hukum negara yang berlaku. Pasal 28H ayat 4 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan komitmen negara dalam mengakui dan menghormati hak milik perorangan, termasuk hak warga negara atas tanah. Hak atas tanah yang berlaku di Indonesia tidak bersifat mutlak, artinya tidak sepenuhnya dapat dipertahankan terhadap siapapun yang pemegang hak dalam kondisi tertentu di mana
kepentingan negara menghendaki, maka pemegang hak atas tanah harus rela melepaskan haknya untuk kepentingan yang lebih besar. Jika ditilik dari konstitusi Undang-Undang tahun 1945 telah menggariskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai peraturan dasar juga mengakui prinsip-prinsip itu. Artinya menjadi tugas negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi warganya, termasuk dalam melindungi hak-hak warga negara atas tanah. Hal itu kemudian diperkuat dan dilegitimasi oleh ketentuan MPR nomor 9 tahun 2001 yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai hal, baik menyangkut upaya penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, peruntukan, dan penyediaan tanah yang semuanya diletakkan dalam kerangka membangun kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Permasalahan terhadap hak pemilik atas tanah dalam masyarakat adat Indonesia adalah adanya sejak zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan, sistem hukum pertanahan yang dijalankan pemerintah menganut dan berorientasi pada sistem hukum Belanda dan Eropah yang mengabaikan keberadaan hukum kurang masyarakat adat, termasuk hak kepemilikan tanah adat atau kurang ulayat. Hal itu diperparah ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia. Sedikit sekali bukti-bukti kepemilikan atas tanah masyarakat termasuk tanah ulayat yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan tidak adanya pendaftaran tanah, maka sebagian besar tanah ulayat tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan kecuali tanah Sultan di Jogja.